Bapak sekalian mohon dimaafkan dan akan kami sampaikan ini door prize dulu ya buat teman-teman yang bisa jawab. Silakan dijawab di chatting, kemudian yang pertama jawab dan nomor HP-nya dicatat ya, ditulis. Sebentar ya Prof. Makasih ya Prof ya. Nanti kita lanjut. Kang Haji di mute, Kang Haji suaranya di mute. Oh iya, silakan. Kedengaran. Ya udah ya. Ya. Maaf. Kang Diki Budiman, mungkin waktunya untuk paparan. Beliau sering tampil di mana-mana di TV, pokoknya seluruh TV lah, termasuk CN, cek orang sudah CNN ya CN. Nama nggak Kang Asep Wani mungkin menyapa dulu dan penyematan nama Asep Diki Budiman. Silakan Kang Asep Kuswani. Terima kasih. Selamat siang Kang Diki nih. Saya mendapat kehormatan untuk memberikan satu gelar kehormatan kepada Kang Diki ya. Jadi saya atas nama Paguyuban Asep Dunia memberikan nama gelar kehormatan Asep kepada Dr. Diki Budiman sehingga sekarang menjadi Bapak Dr. Asep Diki Budiman. Semoga menjadi berkah. Amin. Atur nuhun. Oke. Terus Kang Majen, selanjutnya mungkin selanjutnya Prof. Selanjutnya, ya ada itu bahasa Sunda gitu ya. Pak Dr. Diki Budiman mudah-mudahan segera jadi PhD-nya ya kandidatnya. Ini ada Kang Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar, mungkin suatu waktu bisa bertemu Zoom meeting juga. Silakan. Mungkin nggak boleh dapat hadiah nanti ini. Saifuddin. Oh saya nggak boleh jawab ya? Nggak boleh panitia. Oh dicoret. Nggak apa-apa, tapi nggak ini. Ya. Oke. Bocor. Terima kasih. Saya silakan, nggak apa-apa. Kalau mau jawab tapi nggak akan dipilih. Oh ada yang menang tuh. Iya. Ketua. Menang ya. Panitia tidak boleh ya. Oke. Yang pemenang sudah ada yaitu Kang Asep. Kang Asep. Ruslan nggak boleh panitia. Nggak boleh. Pengurus nggak boleh. Pengurus inti nggak boleh. Namanya. Ya, yang lengkap itu adalah. Oke ya, sudah ada yang lengkap ya. Nanti ada yang lainnya. Oke. Kang Asep Diki Budiman, mangga nyangakeun beliau kandidat PhD from Griffith University ya. Every time give menjadi narasumber itu lah kira-kira cek sudah namanya. Iya, silakan. Mangga Kang. Mohon. Abdi ieu tos tampilnya. Tampil. Atas Kang, atas. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang para Asep sadunia, para pengurus Asep sadunia. Abdi jadi Asep oge. Warga abdi saya namina Asep oge di Tasik mah, mau di Garut, Tasik. Ini bahasa Sunda dan tapi bahasa Indonesia, Asep Campur. Orang Malaysia. Ayo orang Malaysia ke tengah. Karena nggak bahasa Sunda. Punten. Bahasa Indonesia ya. Kayak sedikit aja ini share update terakhir. Jadi memang ya saya kebetulan ya setiap ada di Griffith ini lagi wabah tahun 2003 saya juga lagi ambil epidemiolog di sini dan ambil masternya 2 waktu itu dengan environmental health juga. Itu sedang wabah SARS. Kemudian saya lama di pemerintahan di ASEAN, di OKIO, beberapa lembaga internasional, akhirnya memutuskan
ya mendapat ilham lah itu tikaruhun ya Allah bahwa kita akan menghadapi inilah, karena memang keseharian saya di bidang pandemi ya, di wabah lah, di WHO dan lain sebagainya, sehingga 2019 itu saya pernah diundang oleh pemerintah China bicara di konferensi internasional, banyak pakar lain juga. Saya diundang dalam kaitan sebagai praktisi global health security. Di situ juga kita sama sepakat bahwa akan ada ancaman salah satu yang dalam ranking tertinggi menjadi ancaman itu memang keluarga coronavirus ini, karena kecenderungannya dari SARS, MERS, kemudian MERS juga belum selesai, terus karena banyaknya kan kelompok ini dan sangat berpotensi ya, karena di Indo-China ini kan ya kita tahu lah secara kehidupan manusia, hewan, lingkungan ini masih sangat rawan. Saya juga sedang membuat buku tentang pandemi yang itu hasil dari 24 tahun lebih perjalanan karir praktisi saya di bidang global health security dan juga perwabahan. Salah satu yang 3 hal yang menjadi mendasar pemahaman itu adalah di definisi pandemi itu sebagai krisis kesehatan masyarakat. Ada 3 kata di sini, ada krisis, ada kesehatan, dan masyarakat. Krisis yang berarti memang satu situasi extraordinary yang responnya juga harus extraordinary. Kemudian kesehatan, ya masalah kesehatan ini, jadi jangan kemana-mana gitu. Kalau ada masalah, ya selesaikan kesehatannya, mumpung masih kecil. Saya ingat beberapa tahun lalu, bahkan di masih Maret saya sudah sampaikan kita harus lakukan PSBB lokal gitu ya untuk membendung ini. Tapi kalau sudah besar ya seperti efek bola salju. Dan terakhir adalah masyarakat. Jadi maksudnya masyarakat ini bukan definisi masyarakat ini sebetulnya kan ada yang di masa pemerintahan juga, itu bukan cuma masyarakat. Dan responnya yaitu ada preventif dan juga promotif ya. Preventif ini yang 3T tadi Prof. Yu sampaikan, promotifnya 5M, vaksinasi masuk juga preventif itu. Nah itu secara pengantar. Nah kemudian hal lain yang penting ya yang dilakukan, peran saya terutama ya sebagai seorang epidemiolog itu mengingatkan ya, termasuk ya saya sekarang terlibat dalam diundang WHO ya, WHO headquarter merumuskan di antara beberapa pakar yang diundang merumuskan definisi airborne dan aerosol ya. Jadi saya sudah submit ya definisi dari kita ya, saya dengan Dr. Nyoman dari Indonesia memberikan masukan ya karena untuk definisi itu sendiri WHO perlu kesepakatan para ilmuwan dari banyak negara. Nah, selain itu fungsi selain keilmiahannya ya ada fungsi penting dari seorang ahli adalah memberikan peringatan selain literasi. Peringatan ini penting untuk menjadi dasar supaya pengambil kebijakan itu tahu ada apa yang bakal terjadi, apa yang terjadi sekarang dan ke depan apa gitu. Jadi ketika misalnya di Italia di Iran waktu itu ya udah melonjak ya, itu tanggal 1 Maret ya, saya sudah melihat bahwa Indonesia sebetulnya sudah ada kasus ya. Namun karena waktu itu pemerintah kita ya memang denial ya, terutama Menteri Kesehatannya saat itu. Dan ya saya melihat sudah tidak akan mungkin lagi ada kesempatan untuk menghindari karena akan munculnya itu. Jadi tanggal 1 Maret, 1 hari sebelum itu ya saya sudah bisa prediksi akan ada kasus, dan memang 2 Maret ada kasusnya kan 2 orang itu. Dan pada malam 2 Maret itu saya sudah kirim tulisan saya ke Kompas yang
karena saya sudah prediksi ya paling lambat kalau nggak besok siang besok sore gitu. Itu science ya, itu bukan ramalan kayak si dukun gitu, tapi itu science gitu. Dan ya ada, dan tulisan saya langsung masuk karena memang tulisan saya udah merespon itu tulisan. Kemudian itu Maret ya. Dan pada level global sendiri itu kewaspadaannya tidak seperti saat ini ya. Ini di bulan Februari ya, saya mengingatkan bahwa secara kriteria itu sudah masuk kriteria pandemi ya. WHO sendiri tentu berproses ya pembelajaran, karena kalau tidak dinyatakan sebagai status pandemi saat itu, ini akan membuat karena banyak negara tuh abai gitu, seperti salah satunya Indonesia. Nah, ketika ini telat ya, ini udah di mana-mana sekali, nggak sulit banget. Sehingga saya salah satu yang juga mendukung saat itu supaya WHO segera menyatakan saat itu namanya bukan belum resmi COVID-19, tapi sudah memenuhi kriteria sebagai pandemi. Dan di tengah banyak ahli saat itu ya, termasuk dari luar juga ya, termasuk dari Singapura dan lain sebagainya, pada bulan Juli ya tahun lalu ini akan selesai, akhir tahun selesai ya. Sekali lagi kewajiban yang berdasar sains inilah mengingatkan bahwa kita harus memahami karakter virus ini berbeda dan lebih mirip 100 tahun lalu. Virusnya itu miripnya seperti itu, sehingga nggak mungkin kalau selesai setahun 2 tahun tuh nggak mungkin gitu. Dan di antara yang banyak itu yang mengatakan akan selesai ya, saya ingatkan bahwa ini tidak akan selesai, bahkan pertengahan tahun ini pun ya selesai. Ini konteksnya tahun lalu ya saya bicara dulu. Dan sekali lagi, kalau kita tidak mendasarkan peringatan strategi respon ini berbasis sains, banyak kejadian akhirnya luput dan kita jadi yang merugi gitu. Tapi ya saya terus memberikan peringatan ya, seperti misalnya di awal Januari bahwa ini akan lebih berat. Tahun 2021 kita ini memang paling berat untuk nasional maupun dunia ya, dengan catatan karena kecil sekali kemungkinan ada potensi varian yang lebih super dari Delta ini, tapi ya itu tetap ada peluangnya, tapi kemungkinan mudah-mudahan ya tidak. Nah, namun sekali lagi kalau itu tidak juga dijadikan peringatan ini tidak dijadikan perubahan dalam strategi untuk menguatkan respon, ya akhirnya yang terjadi seperti saat ini. Kita akhirnya kebobolan. Indonesia sekarang sudah masuk dalam ranking yang mengkhawatirkan, terutama untuk angka kematiannya ya, dan kalau kasusnya sebetulnya juga harusnya kita setidaknya 5 besar masuk ya, karena minim testing aja. Sehingga kita sudah mengalami seperti ini yang tadinya dikatakan ya rasanya nggak mungkin gitu, tapi ya ini sudah bisa diprediksi ya situasi. Ya alhamdulillah para ASEP sedunia akan membantu oksigen ini ya, dan situasi ini di Indonesia dulu ini di Brazil kan kita begitu, kita melihat diingatkan seperti itu, banyak orang kita itu nggak percaya gitu. Padahal ya nyata, padahal ini sebetulnya Indonesia tuh grafiknya tuh yang ini sebetulnya terus. Jadi kita tuh dalam gelombang pertama yang akhirnya memuncak sekarang. Ini yang seperti ini karena sebetulnya testingnya minim saja, terkesan seperti biasa-biasa saja atau landai-landai, padahal tidak seperti itu. Nah, kita sekarang udah nomor 2 nih di masalah kontribusi kematian dunia, dan ini sesuatu yang amat sangat serius ya, karena angkanya akan terus meningkat, nanti saya perlihatkan. Dan ini semua sekali lagi ya, jadi pada Januari 2021 sudah disampaikan kita akan masuk masa kritis ya, 3-6 bulan ke depan ya, 6 bulan ya
sudah mulai sekarang ya, sudah masuk masa kritis. Bahkan saya ulangi lagi di Mei itu, saya ingatkan lagi 3 bulan lagi kita ya, akan mengalami masa kritis. Jadi puncak kita prediksinya di akhir Juli ini ya, sampai awal Agustus ini yang akan menjadi masa paling kritis. Dan itu semua berdasarkan proyeksi. Ini proyeksi yang saya buat, dan ini pun tidak sekali 2 kali saya sampaikan terakhir kemarin. Nanti hari Senin akan dimuat juga satu proyeksi terakhir oleh di majalah Tempo. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini untuk memberikan ini terutama ke pengambil kebijakan ya, bahwa ini semua tuh memang berbasis sains itu bisa diprediksi, dan adanya prediksi ataupun proyeksi ini adalah untuk menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi yang efektif. Dan walaupun dari banyak pusat ini melakukan prediksi, umumnya nggak akan jauh beda sebetulnya, walaupun mungkin angkanya bisa tapi umumnya periodenya tuh dikit-dikit banget ininya, selisihnya tuh dikit-dikit banget. Ini sama ini waktu ini kemudian 2 hari lalu di koran Tempo dia membandingkan prediksi saya dan prediksi di Health Metrics Evaluation. Kalau bicara periode puncaknya nggak jauh amat ya. Jadi dia misalnya ya bedanya biasanya 2-3 hari nggak jauh-jauhan. Dan itu yang intinya harus dicegah gitu, dicegah dalam artian antisipasi, termasuk ini bahkan sekitar ini kayaknya saya sampaikan 3 atau 4 minggu lalu kali ya ini di koran Kompas. Nah ini kalau kita lihat ya, ini puncaknya rata-rata memang di awal Agustus atau akhir bulan ya. Tapi ada perbedaan ya. Jadi kalau infeksi kasus banyaknya ya, itu puncaknya duluan. Tapi kalau yang namanya beban di vaskes itu akan ada jeda, karena orang sakit dulu, nanti orang sakit itu 3-4 hari atau 5 kemudian dia lebih berat, karena yang isoman itu saya sampaikan yang paling bahaya itu hari ke-5 sampai hari ke-10. Nah, itu yang akan nanti membebani ini vaskes ini, akan membebani fasilitas kesehatan. Nah, makanya peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit itu ada jeda rata-rata lebih dari 2-3 hari sampai ke 10 hari setelah puncak ini, itu beban. Nah, untuk kematian lebih mundur lagi, biasanya 2 minggu. Jadi sama 3 minggu. Jadi akan berbeda puncak itu, puncak kasus dulu, puncak di vaskes, nah dan baru kematian. Makanya kalau sekarang angka kematian ya belum puncak, belum puncak. Nah, penting mah adik dan semuanya, para diki juga berdiskusi. This meeting is being recorded. Andri ya, Kak Andri, mangga Kak Andri Cipayun bare Tumaros, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Prof Asep Saifuddin hatur nuhun tos diulem. Sami. Kang Diki bingah pisan tiasa tepang dunia maya ninggal teh wae. Salah satu Tunda Pinunjul yang bicara lugas, tegas, karena memang untuk bangsa dan negara. Kang Diki, saya melihat pemerintah Indonesia itu tidak ada manajemen strategiknya dalam penanganan COVID ini. Jadi
manajemen strategik, manajemen resiko, mitigasi, apalagi Kang Juhairi nyarios, ini Indonesia tuh mirip-mirip Amerika nih. Ada cebong, ada kampret, sehingga vaksinasi aja sangat lambat. Dan yang saya khawatir itu adalah Jawa Barat, karena dari target 6 juta vaksinasi baru 2 juta. Dan penolakannya sangat tinggi. Gerakan anti vaksin di kita sangat tinggi, walaupun saya juga sedang nunggu gitu. Jadi saya minta kira-kira manajemen strategik apa yang harus dilakukan oleh negara supaya 2021 ini selesai gitu. Termasuk mungkin saya lihat kesempatan untuk menerima 500 juta vaksin dari Amerika ini harus direspon juga. Mudah-mudahan nanti Kang Juhairi ketemu sama Kang Rosan Perkasa Roslani, Dubes Amerika orang Ciamis, biasa ngobrol yang lebih lebih strategis lah dalam rangka Amerika nanti membantu Indonesia aja. Jangan sampai kita tuh minta bantuan ke Cina tapi Amerika juga kayak ngambek deh kan gitu. Atau nuhun Kang Diki, Kang Juhairi enggak? Kang Andri adalah Kang Asep Saripudin, beliau ada ini ya, Ketua Paguyuban apa Kang? Aduh hilap deh ini. Ketua Gerakan Pilihan Sunda, sareng Ketua SC Kongres Sunda. Terus sekarang Kongres Sunda. Dia orang Sunda nanti kudu aya jadi presiden atau lah, ya. Maka Kang hatur nuhun Kang Andri, Kang Asep mangkat engke Kang Asep Juhairi ge tiasa nambihan sapa gados sareng tadi disebat di janten bahasa Sunda ya. Dina Sundanis. Ya, oke, speak Indonesia ya. Memang gini, memang kalau bicara strategi kita sebenarnya ada strategi pemerintah, tapi ya tidak komprehensif, memang tidak komprehensif. Makanya tidak aneh kalau sering banyak inovasi. Itu yang saya kritik juga ya. Kritik secara ilmiah, saya mah nggak punya kepentingan politik ya. Pokoknya kalau salah ya setuju. Dan setuju kata Prof. Juhairi ya, bahwa kita itu perlu kolaborasi bukan polarisasi. Karena kita ini ya, saya tuh tadinya di awal-awal makanya saya tampilkan Twitter saya. Saya sering tadinya aktif Twitter, tapi itu waduh, netizen itu yang nyerang lah, jadi itu sayang sekali Indonesia itu, makanya akan buruk. Setuju saya. Yang di sini di Australia itu sama kayak di Amerika, tapi begitu ada pandemi bersatu mereka. Padahal tukang pasea tadi nama tukang pasea di sini, tapi begitu ada pandemi mereka bilang udah kita tinggalkan dulu. Nah ini yang harusnya Indonesia tiru. Tapi Indonesia banyak niru di Amerika. Bahkan terus terang sejak pandemi ini WhatsApp grup saya itu banyak banget ya. Di dua kelompok ini, yang ini menjelekkan ini, aduh tetap ada Pak, dan itu merusak kita. Dan buat akhirnya program kita tidak efektif ya, karena merasa bahwa kubu ini merasa ini kalau di ini kan bahkan menguntungkan. Ya yang rugi kita semua akhirnya. Nah di sisi lain, dari sisi mitigasi memang ada banyak pengabaian. Saya sampaikan banyak karena saya punya datanya gitu. Kalau saya punya data, saya nggak berani bilang banyak karena saya sering diundang Kang Andri oleh baik Pak LBP, ada ketemu Wapres malah juga ya, dan ini. Tapi ternyata hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar. Itu yang saya akhirnya nggak, terus terang punten ya mah di kalangan para asep diundang, pernah saya diundang. Kalau saya punya data saya nggak berani bilang banyak karena bukan apa-apa. Saya sering diundang karena hanya cuma menjadi pembenaran saya. Oh udah ada dengerin itu kok, tapi usina salah
strateginya nggak mau saya mah gitu, karena merugikan kita gitu. Jadi saya sekarang memilih udah dengan media saja gitu untuk menjadi juga, makanya saya jadi bisa membuktikan tuh, makanya saya tampilkan, saya udah ingatkan dari mulai Januari ketika Pak LBP bilang ini kita nggak bisa prediksi ya, saya udah bilang kok depan beliau, saya bilang tentang karantina 5 hari nggak cukup itu juga depan beliau, saya bahkan dari akhir tahun lalu. Nah ini maksudnya untuk pertanggungjawaban juga pada publik ya, bahwa kita itu kalau berbasis sains, insya Allah Indonesia bisa kok. Ini juga bukan wabah pertama di Indonesia, ini banyak banget. Jadi intinya mah harapannya dengan ada peran banyak civil society kayak para ASEP ini salah satunya, saya kira ini sudah saatnya, karena situasinya ya punten-punten saya sampaikan ini belum paling skenario yang tadi saya perlihatkan itu kita akan hadapi yang buruk nih di akhir Juli sampai pertengahan Agustus. Nah ini artinya kita perlu bareng-bareng dan sekarang nggak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah nakes kita yang udah luar biasa kecapean. Ya bagus tuh kalau ASEP, di ASEP, ya, kanggo, itu untuk masyarakat kita berperan, dan ini yang saya kira harus didukung ya, karena prediksi saya 80-85% kasus itu ada di rumah-rumah, ada di rumah-rumah ini. Nah itu harus divisitasi. Nah, makanya saya mengusulkan tuh 4 strategi, 1 3T, kemudian adanya vaksinasi, adanya juga pembatasan. Tapi pembatasan saya bilang itu dari mulai pintu masuk, nama-nama ngabatasan mah ngajaga mati pintu masuk rumah, pantau dibuka sih nama masuk, mungkin maling masuk, segala masuk. Nah sampai ke di dalam rumah gitu. Dan itu yang jadi permasalahan kita ya. Dan kemudian terakhir visitasi. Nah satu hal yang juga patut ditiru nih, karena saya sekarang juga diminta kayak kemarin Sydney badai lockdown deui atau ente, ya saya diundang tuh sebagai salah satu yang mewakili Griffin memberikan masukan untuk Australia ya mah gitu. Nah di sini mah kalau di rumah kita ada satu orang terinfeksi tapi nggak tahu dari mana, ya dia udah punya kudu lockdown gitu sampai ketahuan dia dapat dari mana gitu. Nah ini ya pertama memang kita teh bukan lockdown sebetulnya, ini semi lockdown. Sedikit atau partisipannya sedikit membahas lah, menjawab pertarosan Kang Andri. Baik, silakan Pak Asep Hairullah, silakan untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asep Hairullah dari Taman Indonesia Bahagia. Nah, mudah-mudahan energi bahagia harus kita sebarkan ini, karena bisa mempercepat yang ini kematian kalau kengerian yang dikembangkan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas tuh harus yang kebahagiaan. Ke Pak Diki Budiman. Menarik. Jadi tadi Bapak sudah nyampaikan bahwa memakai prediksi ada skenario most likely, skenario pesimis, optimis. Tapi ya mohon maaf, programming dan aktualisasi implementasi di Indonesia itu kayaknya, dan juga sistem pertanggungjawaban auditnya nanti itu belum memungkinkan untuk yang model seperti itu, karena semua programmingnya berupa rational planning. Kalau rencana A gitu, ada bagaimana skenario seperti tadi ditindaklanjuti, programmingnya nggak seperti itu, malah mungkin nanti akan jadi bermasalah, akan jadi temuan-temuan karena tidak comply dengan aturan gitu. Dan ketika program-programnya di luar yang sudah ditetapkan berdasarkan rational planning. Jadi memang bangsa ini harus sadar bahwa ini adalah krisis, dan tadi betul harus luar biasa, dan mungkin mohon masukannya dari setiap skenario itu kan harusnya ada mitigasinya lebih konkret gitu ya. Tentunya harus berbeda antara yang most likely sama yang
pesimis sama yang optimis tuh otomatis mitigasinya harus berbeda gitu. Itu bagaimana tuh perbedaan dari mitigasi untuk di masing-masing itu. Kemudian yang kedua, saya sih memperhatikan mengamati yang memang saya baca juga indeks inovasi. Yang indeks inovasinya bagus, relatif mereka bisa dengan cepatnya mengantisipasi. Nah, kenapa kita kelihatannya agak kewalahan? Karena kelihatannya ini kan urusannya kaitannya dengan masa depan. Kalau urusan masa depan ada kaitannya dengan terobosan-terobosan, kerangka pikir, strategi kerangka pikir. Di mana-mana saya temukan, mohon maaf, pengambil kebijakan di Indonesia itu ada kerangka pikirnya itu kan ada 5 ya. Ada classical, adaptive, visionary, sama 2 lagi itu shaping sama renewal, pembaharuan. Kayaknya yang dijalankan itu selalu classical, paling lebih dahsyat itu adaptasi. Jarang yang masuk mulai ke visionary, shaping, sama ke pembaharuan nih. Padahal momen COVID-19 yang luar biasa ini adalah momen untuk adanya pembaharuan dunia kesehatan Indonesia. Harusnya dimanfaatkan. Ini enggak, malah klasikal sama adaptif melulu aja yang dibahas. Kerangka strategik yang visionary, kerangka strategik yang saving, bagaimana membentuk apa, membuat apa gitu, sama yang renewal, pembaharuan itu jarang dibahas gitu. Ini kayaknya harus didorong. Kalau enggak ya kita akan ya begini, masuk di lingkaran setan masalah terus-menerus gitu. Masalah aja, krisis aja terus, pemadam kebakaran aja terus gitu. Dan bagaimana kita mau ngomong keunggulan kalau terus-menerus ada dalam lingkaran masalah seperti ini gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa dorong bersama-sama kerangka berpikir, dan yang memang wajar aja karena indeks inovasi Indonesia itu tahun yang lalu itu ada di urutan 85 gitu. Di ASEAN aja kita ada urutan ke-7 tuh di ASEAN itu. Ya wajar aja akhirnya memang ya kita harus dorong lah bersama-sama. Ya kita lewat paguyuban ASEP Dunia pun berusaha mendorong. Saya juga berusaha untuk selalu mendorong pergi kemana-mana ke tiap Pemda, pemerintahan, di kementerian juga, supaya mulai bergeser lah strategi, kerangka strategic thinking-nya ya, strategic framework-nya itu bergeser lah, jangan rational planning terus gitu ya, jangan hanya sekedar classical dan adaptive terus gitu ya, mulailah main ke area-area yang visionary, shaping, dan terobosan-terobosan. Itu saja mungkin Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, Pak Asep Khairullah itu dulu di KPK. Kemudian sekarang memajukan diri, jadi nggak di KPK lagi. Bukan pensiun ini. Bukan mengundurkan diri, memajukan diri. Memajukan diri. Beliau adalah ketua Kolaborasi Integritas Nasional, KIN ya. Dan mungkin bisa tanggapi boleh tanggapi mungkin. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah Abah Asep Bahagia. Bahagia, jadi Abah Asep. Ya silakan Pak. Kang. Ya, pertama, jadi berpikir positif penting memang, ya, akan membantu komunitas. Tapi untuk penyakit menular, berpikir positif itu tidaklah melindungi kita dari penyakit menular, karena sudah ada risetnya di kalangan marinir di Amerika. Mereka muda, positif ya, tapi ketika terinfeksi ya sama juga. Jadi itulah kenapa pandemi di awal itu ya, karena ini penyakit baru. Tapi penting tetap, tapi imunitas itu kompleks. Salah satunya yang memang berperan, salah satunya adalah berpikir positif. Jadi memang penting. Namun dalam melakukan respon terhadap wabah ini, semua negara sebenarnya sama, adanya estimasi itu selalu menjadi dasar. Dan ini bukan pertama. Jadi saya membuat ini udah 20 tahun di Indonesia ya, berbagai wabah, dan kemudian di level regional ASEAN, saya di ASEAN Secretariat, kemudian di OKI ketika kita juga negara Islam ini terakhir yang memiliki penyakit polio itu di negara Islam. Saya menyusun ini juga sama sekitar 12 tahun lalu. Sekarang sudah bebas kita dunia dengan polio. Nah, yang menjadi permasalahan adalah memang kalau si perencanaan itu
tidaklah memperhitungkan yang analisa itu. Itu betul yang kata Kang Asep tadi sampaikan. Nah, ini yang saat ini terjadi. Gitu. Jadi fokusnya bukan ke kesehatan saja, atau jangan-jangan lebih berat ke sektor lain, sehingga turunan-turunannya ini menjadi ya pabaliut, terus terang memang pabaliut. Contohnya vaksinasi. Vaksinasi itu selama seumur saya di sektor kesehatan, di Kemkes, Depkes dulu, itu yang dari mulai pengadaan, Kang Asep Hairul lah ya, karena semuanya Kang Asep ya. Dari mulai pengadaan, negosiasi sampai distribusi sampai administrasi pelaksanaannya, itu Kementerian Kesehatan, leading sektornya. Yang lain bantu. Sekarang itu pabaliut Kang Asep. Sekarang yang ngadain BUMN, ininya ya, kemudian yang melaksanakan macam-macam sih. Nah, ini yang akhirnya membuat program itu sendiri manajemennya jadi nggak fokus, dan ketika masalah KIPI aja ini akan jadi masalah. Siapa yang melaporkan, siapa yang menemukan akan jadi masalah. Jadi saya setuju bahwa pandemi ini adalah ujian untuk setiap sistem, bukan hanya kesehatan, semua sistem. Bantuan sosial efektif nggak, efisien nggak gitu. Nah, ini betul tadi disebutkan Kang Asep Hairul, harus ada pembaruan. Kalau ketemu kurang, diperbaiki. Makanya selalu saya sampaikan, by system kita respon ini. Dan saya ingat betul tahun 2003 ketika ada SARS, Indonesia tuh nggak bisa periksa sampel. Sampel SARS itu nggak bisa, Prof. Wery. Kita kirim ke CDC Atlanta. Saya kontak teman saya di CDC. Jadi Indonesia tahun 2003 nggak bisa. Nah, tapi karena by system tadi, nah, kemudian Kang Asep Hairul tadi menyinggung tentang perbaruan, perbaikan. Kita akhirnya merencanakan, saya di Roren akhirnya kan pindah ke Roren bersama Biro Perencanaan Anggaran. Kita bikin ada makanya Bio Farma, UNED, ada yang flu burung ya, itu anggaran flu burung untuk kapasitas kita ditingkat, sehingga ketika 2009 kita ada wabah swine flu burung, udah bisa tuh periksa. Nah, saat ini saya khawatir banget terus terang, karena kita banyak yang nggak memanfaatkan sistem yang harusnya kita berdaya gunakan, sehingga pandemi yang di depan mata udah ada lagi mengancam, itu bisa-bisa nggak bisa kita respon, karena kita nggak memperkuat sistem kita, kapasitas lab dan lain sebagainya. Ini malah tercerai-berai. Dan ingat loh, dulu kita punya Komnas flu burung, bubar Pak, bubar, nggak ada sisanya orang-orangnya. Padahal itu penting kan dalam, jadi kita ini kalau nggak memperkuat sistem ya sudah, kita akan tertinggal gitu. Itu secara ini. Dan memang sekali lagi, bahkan Australia sendiri sudah mengeluarkan pathway-nya kan. Kalau Amerika mah udah deklarasi kemenangan Pak Biden kan kemarin. Nah, Australia sebagaimana juga Singapura kan membuat rencana jangka panjang nih, bagaimana nanti akan menghadapi COVID ini. Nah, pemodelan yang seperti yang tadi dibuat itu menjadi dasar kita akan kapan melandai, kapan akan mulai memenata lagi kehidupan di luar sektor, tidak hanya kesehatan atau sektor lain. Nah, seperti itu. Memang inilah sekali lagi strategi harus berbasis saya. Mungkin gitu secara singkat. Ini saya masuk. Nanti pas penutup mungkin bisa diinikan. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Kang Dr. Asep Hermana. Beliau adalah cukup terkenal kalau diviralkan itu. Wah, kalau ini udah nggak bisa diomongin lagi. Akhirnya ketangkap sama Paguyuban Asep Dunia. Nah, beliau akan menyampaikan terkait dengan materi hipnoterapi dan sebagainya lah intinya ya. Pokoknya imunitas ada di beliau ya. Sebelumnya kita akan door prize dulu ya, diumumkan dulu ya. Ya ini ya. Silakan dijawab siapa beliau, nama lengkapnya siapa, jabatannya apa, kemudian nomor HP penjawab. Yang pertama kali yang menjawab itu yang mendapat. Terima kasih. Oke. Kang Asep Hermana silakan Kang Asep.
Astagfirullah, ditunggu tanggal main ya untuk ini ya. Siap, hatur nuhun. Beras kedua. Ya. Silakan ke mana? Ya. Apunten. Sekalian, inilah Asep Hermana yang selalu viral di Indonesia. Untuk menyampaikan. Aduh. Kita ketemu sekarang, kita bisa ketemu. Ya, punten Kang Asep Jenal, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Selaras nama upami daging sareng tulang tos saep sadaya ieu teh nya materi tadinya aya dibahas tadi ngawitan ku Prof Juhairi Asepnya ngawasepnya Profnya sudah namanya Asep Asep HC honoris causa dinya terus oge tadi terus dibahas oge ku sadde namanya teh mohon Pak Presiden atas oge tadi ku Punrai Dr. Diki Budiman gitu beda seangkatan tapi benten nasib gitu nya ada beli di kampung ada aja di Brisbane ya di Queensland. Baik Bapak Ibu semua, jadi tatanan teori tadi sudah habis, epidemiologi sudah habis. Mungkin saya akan coba melihat bagaimana dari tatanan yang lebih ada di grassroots gitu. Jadi sahabat-sahabat Asep semua, ketika tadi diungkapkan oleh Prof Juhairi begitu detail begitu ya, saya menyimak persis begitu bagaimana tata cara pengelolaannya, diantaranya bagaimana mengobati, mentreat begitu ya, kemudian vaksin dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara tentang fasilitas kesehatan dihadapkan dengan puncak yang demikian hebat, maka perbandingan otomatis ini tidak ideal lagi. Sehingga yang terjadi adalah overload. Ketika terjadi overload, ada 3 masalah di sini. Pertama, masalah nakesnya, kedua masalah tempatnya, yang ketiga, masalah alat bahan dan habis pakai. Itu yang terjadi di kita. Nah, termasuk di Jawa Barat ini juga, termasuk di kabupaten tempat saya tinggal juga. Dari beberapa evaluasi yang pernah dilakukan tim mitigasi dari ID, banyaknya paparan pada tenaga medis ada 3 hal penyebab besar. Yang pertama adalah overtime dari mereka bekerja. Sehingga dengan overtime mereka bekerja, tingkatkan kemungkinan ini lebih tinggi. Bagaimana cara melepas APD ketika mereka konsentrasi mungkin lebih bagus ya. Jadi banyak paparan-paparan adalah pada saat melepaskan alat pelindung diri. Yang kedua adalah paparan yang begitu tinggi, ini juga menyebabkan adanya shock bagi mereka. Terus terang saja, saat ini di kabupaten saya sudah ada 66. Kemudian dokter sudah kasus ini terjadi memang real di lapangan seperti itu. Artinya, seperti Prof Juhairi katakan tadi, memang kapasitas negara manapun termasuk kita di 062 ini sangat kecil kemungkinan ini bisa mengatasi semua. Akhirnya jalur triase bencana kita lakukan, termasuk teman-teman yang ada bertugas di rumah sakit pusat rujukan. Jadi begitu pasien masuk itu dilihat kemungkinan tertolongnya seperti apa. Belum lagi kelangkaan oksigen. Satu hari di Hasan Sadikin itu sekira masuk itu sekitar 70 pasien. Dan rata-rata yang meninggal di antara 70 pasien itu sekitar 20, 23, 25, bahkan sampai 30 pasien yang meninggal per hari. Karena antrian di IGD itu begitu banyak. Nah, asas triase itulah yang digunakan. Mana yang kemungkinan tertolongnya besar, itu mungkin dapat ruangan, dapat ICU. Mana yang kemungkinan tertolongnya kecil, mungkin dirawat di IGD saja. Nah, itu sebetulnya hal yang kita khawatirkan sejak dulu. Tapi ini kejadian bukan hanya di TV ya, bukan hanya di India, tapi terjadi di Indonesia. Nah, betul yang dikatakan Dr. Diki Budiman, saya ingat betul tuh, pada bulan Desember kalau nggak salah ya, kemudian pada bulan Maret kemarin, ketika dengan Agim bicara, bahwa ada kemiripan antara Indonesia, Brasil, kemudian dan India. Nah, ternyata kekhawatiran itu, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terbukti, tapi memang ada di kita. Kalau di India sudah sampai antri pada tabung gas, ya, tabung oksigen,
kemudian di Indonesia sekarang sudah keluarga yang mencari tabung gas itu. Artinya di sini memang kapasitas rumah sakit untuk menyediakan sudah mengalami keterbatasan. Nah, ada salah satu ceruk mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini, karena kalau yang ilmiahnya mau sudah dibabat dari sama ya, saya bagian cucuknya aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan cucuk juga ini bisa bermanfaat. Izin Kang Asep Zainal, saya izin menyampaikan satu atau dua mudah-mudahan ini jadi ya. Baik, ini mungkin sudah dikemukakan tadi bahwa memang pada saat ini kan ada 219 ribu yang terkonfirmasi, dan di antara 219 ribu ini kalau kita lihat dari kemampuan jumlah kapasiti dari bed yang ada di Indonesia, kapasitas rumah sakit itu berapa bed? 219.915. Nah, sedangkan kalau kita lihat total bed yang ada di Indonesia itu ada 389.000 bed. Dan yang disediakan untuk COVID ini adalah 130.000. Artinya apa? Artinya ini setengahnya pun ini belum nyampe. Andai kata ini dijadikan jadi semua. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi jumlah ini saja memang sudah ada sekitar sekitar 1.600-an mereka yang mungkin tidak tertampung di rumah sakit, ya. Dan kalau misal kita berhitung angka di 160.000 itu ya, kalau kita lihat juga mungkin memang tidak semuanya indikasi masuk rumah sakit. Nah, yang jadi fenomena yang sekarang sedang jadi permasalahan di kita adalah banyaknya kasus-kasus yang terlewatkan yang mereka tidak bisa masuk ke rumah sakit sehingga pasien itu wafat. Rumah sakit, apakah itu di jalan, apakah di antrian IGD, termasuk di rumah. Data yang saya dapat dari bulan 1 Juni sampai pada tanggal 3 Juni di Indonesia itu yang tercatat ya, yang tercatat ada 283 wafat saat mereka itu menjalani isolasi mandiri. Jadi artinya sekarang pasien terbesar tuh bukan di rumah sakit, tetapi ada di rumah mungkin, atau ada mungkin sedang di antrian, atau ada di puskesmas, yang sebetulnya itu kalau bisa kita tata laksana, kemungkinan kalau di rumah bergejala ringan ya atau tanpa gejala, kemungkinan kalau kita tata laksana, angka kematian mungkin bisa turun. Nah, yang jadi problem adalah pertama edukasi nyampainya ke mereka itu ternyata bermacam-macam. Memang ketika kita sampaikan lewat berbagai macam media begitu ya, informasi sudah sampai. Pertanyaannya, apakah sudah informasi itu nyampe pada perubahan perilaku? Itu juga belum tentu. Di beberapa daerah, termasuk saya monitor di 4 kabupaten ya, di 4 kabupaten, tidak sedikit mereka yang sudah dinyatakan isolasi mandiri, mereka masih mondar-mandir untuk belanja dan sebagainya. Ketika kita investigasi, kenapa? Karena nggak ada yang belanjanya, nggak ada yang masakin dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita kelola sebetulnya. Karena apa? Angkanya besar. Di antara 263.000 itu ya, mungkin setengahnya sahabat-sahabat kita yang mungkin memerlukan bantuan bagaimana protokol isolasi mandiri itu bisa kita lakukan dengan nyaman dan aman. Kenapa 2 kata kunci ini saya kemukakan? Ini saya pernah melakukan beberapa wawancara terhadap kurang lebih, memang nggak banyak sampelnya, mungkin sekitar 60-80 orang ya. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu itu enggan untuk diisolasi? Ya, katanya isolasi itu nggak nyaman, nggak betah. Betah Pak Dokter di kurungan selama 14 hari. Kemudian dia mengatakan juga ternyata banyak juga kok yang diisolasi tapi nggak ada oksigen sebagainya ya. Jadi ada 2 kata kunci di sini. Bagaimana caranya kita melakukan salah satu bagian kecil untuk tata laksana kasus ini dengan mengoptimalkan atau upgrading isolasi mandiri itu sehingga nyaman dan aman. Jadi aman pasti perlu, nyaman juga itu menyangkut nanti pada kedisiplinan orang yang bisa menyampaikannya. Jadi kenyamanan dan keamanan itulah mungkin yang para pakar nanti akan memberikan masukan ya. Kalau saya kan praktisi di lapangan, mungkin hanya membahas yang parsial begitu ya. Tapi ini juga saya pikir jadi masukan bagi sahabat-sahabat di bagian perencanaan, apalagi di bagian yang strategis ya untuk mengambil kebijakan. Baik, kalau saya coba suri dari beberapa pertanyaan kuesioner yang saya sampaikan, apa sih yang menyebabkan orang itu nyaman? Ternyata yang pertama adalah bagaimana dia itu memperoleh ketenangan.
Karena kalau tidak hatinya tidak tenang, gelisah, stres dan sebagainya, ternyata ini juga akan berimbas buruk. Baik itu pada angka kematian ataupun pada length of stay dari tinggal perawatan dia di rumah sakit. Nah, banyak teori bagaimana ketenangan itu berefek pada sistem imunitas. Ada hypothalamic pituitary axis. Kemudian bagaimana supresi kortisol terhadap sistem imunitas seluler ataupun humoral. Pokoknya teorinya banyak. Yang jelas, yang pertama adalah bagaimana di isolasi mandiri mereka bisa nyaman, bisa tenang begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana support dan motivasi. Ada kalanya ketika mereka diputuskan untuk isolasi, mereka seolah-olah merasa terasing. Dan ketika mereka merasa terasing tersendiri, maka yang terjadi adalah imajinasi baik itu buruk tergantung dari spiritual coping diantaranya yang mereka miliki ya. Kemudian juga tempat, kemudian juga bagaimana bisa mereka berkomunikasi dengan orang-orang terdekat diantaranya. Kemudian ini nih, kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya di lockdown, kemungkinan mereka ada hantaran makanan. Kalau mereka di komplek perumahan, ada perhatian, mungkin ada yang memperhatikan makanan. Tapi nggak semua, saya tidak tahu punya angkanya berapa persen. Mereka yang diisolasi mandiri, mereka kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi ya. Bukan hanya kebutuhan yang lain. Ini mungkin perlu riset yang lebih jauh, tetapi sambil riset itu berjalan, mungkin ini juga bisa dijadikan patokan bagaimana sistem kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi selama mereka melakukan isolasi mandiri itu. Nah, sahabat-sahabat semua, yang kedua adalah aman. Nih, beberapa kasus terjadi, mohon maaf saya tidak punya data yang pasti, ini di tataran praktis yang saya jalani. Karena saat ini saya sedang kami membuat gedung isolasi mandiri, kapasitasnya tidak banyak untuk satu kabupaten, sekitar 150 tempat tidur begitu. Tapi ini juga saya pikir menjadi salah satu solusi untuk bagaimana orang isolasi mandiri itu bisa aman. Karena kami khawatir juga mereka tidak tahu tanda-tanda bahaya apa yang harus mereka perhatikan, evaluasi apa yang harus mereka lakukan, sehingga ketika mereka lapor ya. Jadi pertama, ketika aman, mereka harus mengetahui bagaimana aturan bagi diri, aturan bagi keluarga, dan aturan bagi lingkungan. Saya pikir ini sudah banyak ya, sudah banyak leafletnya, e-booknya adalah banyak. Nah, yang jadi permasalahan adalah pengawasan. Teorinya memang ada, teorinya memang bisa pakai aplikasi dalam macam-macam. Tapi ini mungkin perlu dilakukan dan peningkatan. Ya, siapa yang mengawasi? Apakah orang terdekatnya? Ataukah ada kelompok, ataukah ada nakes? Ini mungkin yang belum dirumuskan, ini secara konseptual dan baru parsial. Baru parsial artinya, misalnya, ada tatanan secara birokratif, misalnya, diawasi oleh puskesmas. Sedangkan volume kerja puskesmas sekarang, dari mulai dia tracing, kemudian juga sekarang dia dibebani dengan imunisasi, proyek imunisasi. Kemudian juga dia bebani untuk melakukan pemeriksaan klinis. Seberapa besar sebetulnya kemampuan teman-teman di puskesmas untuk bisa mengawasi mereka yang terkonfirmasi dengan jumlah sekian banyak itu, ya. Kemudian juga ada pengawasan kelompok. Ini sudah sudah dilakukan oleh beberapa NGO gitu ya. Ada teman-teman dari volunteer ini juga ada. Tapi sifatnya ini baru sporadis. Alhamdulillah itu juga ada. Mungkin itu perlu kita syukuri juga ya. Kemudian juga bagaimana pengawasan dari nakesnya. Nah, ketika mereka diawasi, sebetulnya di samping mereka punya tahu tanda-tanda bahaya, kapan mereka harus dirujuk, kapan mereka ada perbaikan dan lain sebagainya, ini juga menjadi sebuah motivasi bagi mereka. Jadi sahabat-sahabat semua, yang ketiga adalah tanda-tanda bahaya. Ini mungkin yang lebih teknis ya, tataran teknis mungkin yang bisa bisa dicermati kalau saja sistem perbaikan dari isolasi mandiri itu dilakukan. Jadi ketika ingin tenang, nah ini kembali Kang Asep Zainal, punten ya. Satu, ternyata memang penurunan kecemasan. Saya pikir ini sudah paham semua ya, bagaimana penurunan kecemasan itu akan berdampak pada sistem imunitas. Yang kedua adalah dengan ketenangan itu ada kualitas tidur. Ini penelitian dilakukan di 3 negara yang pernah saya baca. Bagaimana orang-orang pada panti jompo gitu ya,
mereka yang mempunyai tingkat skor ketenangan yang bagus, dia berdampak pada kualitas tidur. Dan kualitas tidur yang baik, saya pikir kita sepakat ya, akan meningkatkan sistem imun dan akan mengurangi morbiditas ya, dan lain sebagainya. Bagaimana juga semangat untuk sembuh, bisa menenangkan hati mereka. Karena apa? Karena ketenangan itu juga akan berdampak pada timbulnya optimisme. Optimisme akan timbul juga pada spirit ya. Dan kita tahu bahwa ternyata dari proses isolasi mandiri itu bukan berarti tanpa dampak psikologis. Saya baca di 3 penelitian ya, diantaranya ini penelitian yang dilakukan di Thailand, bahwa efek dari social distancing, kemudian karantina mandiri, isolasi mandiri juga akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kelegowoan, terhadap semangat begitu ya. Ternyata memang pengaruhnya kalau saya baca ini di angka 38%. Jadi mereka yang melakukan isolasi mandiri itu di angka 38% mereka mempunyai permasalahan tentang kecemasan. Andai kata ini tidak ditangani, ini juga jadi problem ya. Nah, ini juga angkanya, tapi ini bukan saya angkat dapat dari riset, katanya 64,8% mereka yang melakukan isolasi mandiri itu mempunyai problem dalam kecemasan. Sehingga tata laksana kecemasan ini juga saya pikir menjadi salah satu bagian yang seharusnya menjadi solusi. Kita tahu bahwa yang namanya manusia itu bukan hanya seonggok daging dibungkus dengan kulit, kemudian ada tulang belulang, tapi ada unsur jasa dan unsur hati, ada unsur kolbu di sana. Kita tahu bahwa sesehat apapun ketika kolbunya ketika hatinya gelisah, maka akan terjadi pengaruh terhadap kesehatan badan mungkin ya, yang disebut dengan psikosomatik itu. Jadi di antara solusi yang mungkin bisa kita lakukan, kalau saya baca nih ya, yang saya pahami di antaranya gini ya. Bagaimana efek membaca dan dibacakan Al-Quran ini sudah ada meta-analisis dari tahun 1990 sampai 2017. Ini penelitian yang cukup banyak, ada 973 artikel yang menyatakan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa menurunkan tingkat kecemasan. Memang angkanya bermacam-macam di sini. Ada indeks yang mereka lakukannya pun macam-macam. Tapi rata-rata yang saya peroleh di sini di bawah rata-rata di angka 30%. 30% mereka yang mendengarkan Al-Quran, yang dibacakan atau yang membacakan ya. Rata-rata ada yang ada yang 12 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang 2 jam juga melakukan perlakuan seperti ini, ternyata bisa menurunkan tingkat kecemasan. Nah, untuk itulah mungkin akademik kalau di akademik ada ya akademik atmosfer. Nah, saya bikin juga nih tilawah atmosfer. Ini juga bisa menjadi salah satu bagian di kantor, di mobil, di mana gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu bagian bagaimana dengan mukjizatnya Allah turunkan ketenangan lewat mendengarkan Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat semua, yang selanjutnya di sini support dan motivasi. Saya pikir ini lebih teknis lagi dan ini juga sangat berdampak. Bagaimana motivasi itu akan menumbuhkan optimisme, dan optimisme itu bagaimana bisa menumbuhkan spirit, dan ternyata spirit itu bisa dikatakan bisa menimbulkan unlimited energy katanya ya. Ini juga bisa kita lakukan support, motivasi dan sebagainya supaya mereka yang diisolasi itu mereka juga merasa tenang. Ya, demikian selanjutnya ini juga ada beberapa lagi, tapi sahabat-sahabat semua, pada intinya saya ingin sampaikan di sini bahwa ada satu ceruk yang menurut saya itu cukup besar untuk menjadi salah satu bagian dari solusi, yaitu bagaimana mengoptimalkan isolasi mandiri itu agar aman dan nyaman. Sementara sakit itu Kang Asep Jainal, hapunten. Dan aslina atas di Asep sanes. Hapunten. Atur pisan Kang Asep Hermana. Jadi teman-teman Asep kita bisa bertemu langsung ya via Zoom. Yang biasanya kita suka penasaran loh. Tahu-tahu viral Kang Asep Hermana lagi ya, banyak sekali kalau mau lihat ya. Sebenarnya mau tayangkan tapi waktu juga ya. Silakan Pak Asep Kustol ini yang mau bertanya, silakan Kang Asep Kustol ini silakan. Ya unmute ya Pak. Ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ya Kang. Itu dikit. Ya. Ini nyambung tadi masalah ya ini ya Kang. Orang yang isolasi tetap berkeliaran. Ini ada contoh mungkin ya? Halo. Ya, Kang. Jelas suara saya? Ya, udah. Siap, Kang. Maka, Kang. Mangga. Nah, ini ada contoh mungkinnya di coupling tempat tinggal saya ini ada seorang sukuan. Halo, kan di situ ada Kang Asep, videonya matiin aja nggak apa-apa, videonya matiin biar jelas. Videonya matiin aja nggak apa-apa, videonya. Biar jelas. Nah, di coupling saya, tempat tinggal saya itu ada 10 kakak ya, 10 rumah yang isoman. Terus ada seorang sukuan yang dia suka menolong tiap pagi, dia belanja kebutuhan untuk makan terutama ya, dan datang itu rumah-rumah gitu. Nanti bisa dijadikan contoh nih beberapa abom dari Asep sendiri ada yang inaktif gitu, RT gitu gimana. Itu menyambung yang tadi yang masalah yang orang lagi isolasi tapi masih berkeliaran ya. Makanya ya saya dipahami ya. Apakah halo? Ya, siap Kang. Esensinya sudah dapat. Ya. Kang Asep, cekap sana. Tapi ada ini pertanyaan saya ini karena pertanyaan ini nih, mungkin bagi siapa saja nanti yang jawab ya seperti arah orang yang sudah sembuh dari COVID itu seberapa ampuh untuk dijadikan obat atau penangkal COVID, itu yang jadi pertanyaan saya gitu ya. Dari saya. Ya, makasih ya. Pertanyaannya terus yang tadi yang pertama mah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Kang. Ya, hatur nuhun. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk relawan-relawan yang menjadi pendamping isolasi mandiri, semestinya itu relawan yang terlatih. Kenapa? Karena kalau kata dokter Diki tadi katakan ini kan penyakit infeksi, ya. Ketika penyakit infeksi kita tidak tahu bagaimana cara penularan, bagaimana cara pencegahan dan perlindungan, khawatir ini terjadi malah penularan pada diri. Dan ketika misal dirinya itu mengandung virus, ya dalam istilah dulu OTG, kalau sekarang kan gak ada istilah OTG ya, dia merasa sehat dan dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, ini menjadi satu problem tersendiri lagi. Jadi maksud saya mungkin melalui media ini kita coba ya untuk melakukan standarisasi dari para pendamping itu, baik itu bagi NGO ataupun orang-orang yang memang mempunyai concern di masalah ini, supaya ada standar minimal standar keamanan bagi dirinya, standar keamanan juga bagi orang lain. Apa yang dilakukan betul-betul bisa bermanfaat dan aman juga bagi dia dan keluarganya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata itu tidak bisa kalau hanya itu sifatnya sporadik, tidak terstruktur. Beberapa kali saya pernah mencoba. Saya pernah mendampingi sekitar 30 orang ya, 30 orang kolega-kolega. Bagaimana pagi itu kita monitor, kemudian ada cut off point. Jadi mereka itu wajib menghubungi tim ya pada saat zuhur. Mau ditanya mau enggak, mereka harus kontak. Kenapa? Karena dengan taunya mereka ada cut off point, mereka harus lapor seperti itu, kita bisa tahu ya. Kadang-kadang di kita itu tidak ada standar seperti itu. Kalau nggak ditanya mereka nggak jawab. Tahu-tahu mereka udah desaturasi, nggak bisa WA, ya nggak bisa juga komunikasi. Jadi standar-standar seperti inilah mungkin yang perlu dirumuskan ya. Contoh-contoh sudah ada. Mungkin untuk standarisasi yang di rating puskesmas itu visum harian ada tuh, ada. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang mengontrol atas visum itu terlaksana atau tidak? Toh buktinya di kabupaten yang tempat saya lakukan evaluasi ya, hari Jumat kemarin yang biasanya wafat itu rata-rata seminggu itu 3-4 orang ya. Ketika Indonesia masih 6.000 penambahan.
ketika Indonesia itu naik penambahan 28.000 sampai 30.000, maka yang terasa di kami itu, Pak, biasanya meninggal cuma 3 dalam seminggu, sekarang 15 dalam sehari. Dan ketika kita telusuri dari 15 dalam sehari itu yang meninggal di rumah sakit, itu hanya sekitar 3 sampai 4, 10 itu meninggal di rumah. Artinya ini ada problem loh di sini, ya. Makanya kita inginkan ada sesuatu yang bisa kita perbuat. Kalau dilihat dari angka juga jelas kan, 260 sekian kita yang terkonfirmasi, dan kapasitas tempat tidur se-Indonesia, andai kata itu full dipakai, dan belum tentu juga kan pemerataannya itu ada di mana. Siapa tahu sebagian ada di Papua, sebagian ada yang notabene bukan di level 3 atau level 4, ya. Misalnya terkonsentrasi di Jawa, kemudian kapasitas seperti itu, otomatis kan mereka yang tidak ditangani jauh lebih banyak. Nah, terkait masalah efektivitas dari plasma atau serum, ini mah harus profesor yang beneran nanti ya. Bisa Prof Rasidi nanti yang jawab juga, ya. Bisa juga nanti nanti ahli biologi molekuler. Baik, itu Kang Asep Zainal, hapunten. Bangga. Baik, silakan ada yang bertanya sebelum ditutup. Ini terakhir, Pak Maijen sudah mengingatkan kita sudah duhur ya Pak Maijen ya. Nanti kita akan acarakan lagi ngobras kedua. Tapi mungkin itu konvalesen jawab dulu sama Prof Rasidi itu. Ya. Konvalesen. Prof. Silakan Prof. Yang ini Prof. Yang telah selesai penyitas. Seberapa efektif gitu Prof? Bisa dimanfaatkan. Convalescence itu plasma. Jadi, itu plasma. Dulu awal pesan plasma pesakit untuk merawat plasma pesakit COVID untuk merawat pesakit COVID, terutamanya yang hari 4 dan hari 5. Tapi selepas tu kajian tu tiba-tiba berhenti macam itu saja. Jadi selepas tu tak ada kajian tu sama dengan kloroquine macam tu. Kloroquine dengan penyakit dan steroid. Tapi sekarang ni dah tak ada. Jadi saya tak nampak the role of this plasma COVID patient to treat another COVID patient. Saya tak nampak dah kali. Baik. Tapi dari segi logik tu memang ada. Ya. Iya. Dari segi logika memang masuk Prof ya. Pengalaman saya di rumah sakit yang merawat COVID, mungkin ini datanya masih ada kasar karena baru sekitar puluhan dan tidak di pemurnian dengan penyakit komorbid. Di antara 10 yang dapat plasma konvalesen mungkin sekitar hanya 2 atau 3 itu yang mengalami perbaikan. Itu aja kalau yang pernah saya alami. Ini sekali lagi bukan evidence base ya, cuma ini pengalaman yang pernah saya alami aja. Teman-teman. Oke. Bangga, Kang Asep. Ini udah jam 12:04. Masih ditutup tuh. Lupa nih ngomong terus. Kang Aher, izin tanya perkembangan ini yang saya lihat langsung di lingkungan banyak kejadian yang meninggal tiba-tiba. Apakah ada standarisasi orang yang tiba-tiba meninggal ini bisa deteksi COVID? Ya, betul Pak. Kang Asep, ini nyata. Jadi kasus kejadian yang meninggal itu tiba-tiba, maksud tiba-tiba ini dalam hitungan jam ya, bukan sudden death seperti jantung. Ini pernah kami alami kurang lebih sejak bulan Maret akhir. Beberapa kasus saya lihat betul ya. Siang-siangnya main HP, saturasi bagus 98, malamnya itu saturasi sudah sampai 70. Kemudian 3 hari kemudian terjadi lagi seperti itu. Kemudian 4 hari juga, kemudian terjadi lagi seperti itu. Nah, saya pikir ini mungkin apakah ini kan harus diperiksa genome sequence gitu ya, kalau misal untuk apakah memastikan ini varian Delta atau tidak. Tapi yang jelas varian Delta itu menurut rata-rata yang saya baca memang bisa terjadi perburukan seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda yang bisa menjadi precaution bagi seorang apakah itu akan masuk ke dalam kondisi buruk ataukah tidak? Yang jelas gini Pak Bu ya, karena ilmu tentang Delta ini juga masih baru, kita masih sama-sama belajar. Yang jelas ketika terkonfirmasi ya, sewajarnya dia melakukan visum harian. Bagaimana tekanan darah, bagaimana saturasi, bagaimana laju pernapasan dan sebagainya. Dan itu dilaporkan. Mungkin itu yang bisa mengontrol ya sebelum masuk ke dalam taraf dia itu gagal napas.
Karena gagal napas itu ada tahapannya, tidak ujung seperti hitungannya dalam jam juga lumayan bisa kita intervensi. Gitu Kang Asep. Baik. Hatur nuhun pisan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan waktu yang sangat terbatas, secara resmi acara ini akan ditutup. Kemudian akan kita lanjutkan dengan mungkin pengurus paguyuban mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya. Tapi bagi teman-teman mau yang live, insya Allah kami persilakan. Dan kepada pemenang, sekarang pemenang dulu ya sebentar. Pemenangnya adalah, nah pertama sertifikat nanti akan langsung ditatangani oleh Bapak Rektor nih, Pak Prof. Asep Saifuddin. Kemudian juga ada Rektor Universitas Ibnu Sina juga berkenan ya. Jadi tolong diisi daftar hadirnya nih, daftar hadir untuk sertifikat ya. Itu. Kemudian pemenangnya, untuk ini siapa yang menang? Nah, pemenangnya adalah Kang Asep Kustolini dan Kang Asep Nuryadin ya. Kemudian yang kedua siapa pemenangnya? Tunggu mainnya ini ya, sambil jalan nanti kita tutup dulu, kasihan ya. Silakan Prof. Asep Saifuddin, setelah itu Kang Asep Kuswani memberikan dua patah kata. Nanti kita ada ngelanjutan ngobras kedua, tetapi lebih intensif. Misalnya Kang Asep Hairullah ya sendiri bicara tentang integritas dan sebagainya, ya. Gitu. Silakan Kang Prof. Asep Saifuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langkung Tipayun pribados merasa bersyukur, berterima kasih ya. Ini campuran bahasa nih, mohon maaf. Kepada khususnya para asep baru ya, dan para hadirin hadirat semuanya yang telah hadir di dalam ngobras nomor yang pertama. Ngobras ini insya Allah akan diteruskan. Jadi mohon nanti Kang Asep Hermana, Kang Asep Diki, Kang Asep Juhairi, Kang Asep Rasidi, dan juga Asep-Asep yang lain yang belum nama Asep pun siap-siap saja untuk ngobras kedua. Isunya nanti tergantung tematik aja. Mengapa sekarang isu COVID? Karena memang sedang perlu banyak perhatian. Dari hasil kajian-kajian Kang Asep Juhairi dan Kang Asep Diki bersama juga informasi kejadian di Malaysia dan dari pendekatan itu Kang Asep Hermana itu sangat bermanfaat tentunya buat kita semuanya. Semoga ini menjadi bagian dari untuk pribadi tentunya dan juga bagian untuk kelompok dan pemerintah. Kita sebagai paguyuban As Dunia tentunya tidak ada unsur politik, tetapi kita mendukung kebenaran. Ya tentunya kalau memang pemerintah itu arahnya pasti ke kebenaran, daya pandang. Daya di pemerintah karena kesibukan, karena ilmu berkembang terus dan sebagainya. Maka dari itu ilmuwan-ilmuwan baik dari grup ASEP ataupun dari non-ASEP, ilmuwan itu sebenarnya partner yang sangat diperlukan bagi sebuah negara. Di dalam hal ini bagaimana ilmuwan memberikan masukan-masukan berbasis kepada hasil-hasil penelitiannya dan juga hasil-hasil dari jurnal-jurnal dan juga tentunya dari pengalaman ilmuwan serta daya pandangnya ilmuwan itu. Kalau basisnya terlalu politis, tentunya ini akan menyebabkan situasinya menjadi bias. Nah, kalau sudah bias, bahaya. Padahal yang kita inginkan adalah kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan tentunya semoga COVID di Indonesia, Malaysia, seluruh dunia itu tertanggulangi dengan baik. Betul kata Kang Diki dan juga Kang Juhairi bahwa marilah bersatu. Berbeda pendapat untuk politik boleh, tetapi untuk masalah penyakit ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena penyakit itu langsung ke masyarakatnya, ke orangnya, jantung dari manusianya. Sekali lagi terima kasih nih teman-teman semuanya, para peserta hadirin dan khususnya dari Paguyuban Asep Dunia, Kang Asep Pemberani ya, Kang Asep Kuswadi, Kang Asep Ruslan ya. Beliau adalah
pembina dan juga ketua atau presiden. Adapun saya diminta oleh teman-teman menjadi di Dewan Pakar, dan motor penggerak Dewan Pakar nih Kang Asep Jainal, ya, beliau sangat aktif dan saya tinggal tanda tangan aja. Sekali lagi bagi mereka yang ingin menyumbang untuk kepentingan oksigen khususnya di Jawa Barat, ya, dengan senang hati alamat nomor rekeningnya dikirimkan ke nomor rekeningnya PAD tentunya, ya. Jadi kami akan alokasikan itu untuk kepentingan oksigen khususnya. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga apa yang Kang Asep Hermana, Kang Asep Diki, Kang Asep Juheri, Kang Asep Rasidi sudah sampaikan itu memberikan manfaat buat kita semua, penuh berkah, ya. Juga terima kasih kepada Kang UU yang sudah membuka, yang sudah didaulat jadi Asep UU. Tadi ada yang menang juga kali ya di dalam apa namanya tebak-tebakannya itu, ya. Yang menang Pak Sukimin dan Bulia yang kedua. Oh iya, mangga hatur nuhun sekali deui, mangga ulah bosan kanggo kepentingan orang sadayana Indonesia. Ya, kita sebelumnya kita jargon dulu. Salam Asep, ya. 1 2 3. Salam Asep. Si Asep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. Saya pun banyak belajar daripada rakan-rakan asik semua. Pengalaman rakan-rakan di Indonesia saya rasa lebih banyak daripada kami di Indonesia, sebab kami ini negara yang kecil. Jadi mudah sikit untuk kita menangani COVID-19. Tetapi rakan-rakan asik di Indonesia saya rasa cabaran itu memang terlalu tinggi. Saya diberitahu yang vaksin pun lebih kurang 40 juta dah diberi kan, tapi masih lagi kadar persentage tu masih lagi rendah. Walaupun kami walaupun lambat, tapi sebabkan oleh penduduk yang tidak ramai, kami mampu untuk mencapai 10% yang telah divaksin dengan kesegaran juga. Sebab ramai juga rakyat Malaysia ni yang tak nak vaksin ni, yang cuba lari kepada vaksin. Jadi saya doakan Indonesia, doakan orang-orang Indonesia selamat. Tamunya bila saya dengar ramai doktor meninggal dunia, saya rasa sedih juga lah. Kami ada juga doktor yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID, tapi bukan semasa kerja. Dia balik kampung ke apa, dia dapat penyakit COVID lah. Dan saya tak penyelenggaraan penyakit COVID ni memang menjadi isu yang besar di Malaysia. Sebab sekarang ni semua orang bercakap dalam WhatsApp macam-macam tuduhan kepada kerajaan, kepada pihak kesihatan dan sebagainya. Dan perception ni memang itu satu isu yang besar. Bagaimana rakan kita tadi Prof. Diki kan beritahu, memang rakyat kita sekarang ni dia orang hanya tahu untuk komplain, tapi tak ada tanggungjawab apa-apa. Jadi itu memang adalah satu tugas kita daripada aset-aset semua untuk menangani masalah persepsi di kalangan masyarakat. Kalau mereka ni larikan diri daripada vaksin, memang sukar untuk kita dapatkan 80%. Kalau kita sukar untuk 80%, sampai bila pun kita tak boleh nak bergerak. Ekonomi ataupun perancangan akan terbabit. Macam Singapura, negara yang kecil, ramai daripada vaksin. Jadi sekarang ini mereka seolah-olah ingin hidup bersama dengan COVID. Jadi kita bila pula untuk kita hidup dengan COVID? Malaysia sekarang ini tidak ada 10%. Kita nak dapatkan lagi 70%. Kita dapatkan 10% ini pun mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Jadi kalau nak dapatkan 8% lagi,
dekat 2 tahun. Jadi saya pun tak tahulah macam mana kan ya. Siap. Tak tahulah macam mana nak fikir kan ya. Ya, makasih Prof. Ya. Ya, acara ini akan ditutup langsung oleh Bapak Asep Pemberani ya. The hero Asep Kuswani is a soldier. The hero, please. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Prof. Asep Saifuddin ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia, yaitu pendekar, bapak-bapak pendekar ya, para pengurus Dewan Pakar ini yang sudah berupaya semaksimal mungkin satu malam udah bisa istilahnya melaksanakan seperti obras ini. Insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi. Dan perlu saya sampaikan bahwa yang monitor ini selain daripada di meeting ini juga ada di streaming ya. Dari yang lain-lainnya yang tidak monitor di sini ada di melalui streaming dan melalui YouTube. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang ada di sini, Paguyuban Asep Dunia, masyarakat dan seluruh di seluruh dunia. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian mari kita mengucapkan alhamdulillah bahwa acara ini selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kang Asep Hermana menutup doa ini. Segera dia bisa mana gitu. Alhamdulillah. Kalau dia mau baik sama kita, ngobrol dari saya yang seimbang. Mungkin nanti tutup udah resmi ya. Sekarang boleh kita bincang-bincang sambil pengumuman siapa yang menang untuk pulsa ya. Ada 20K ya. Tapi kalau misalnya tidak ini kita akan sumbangkan pengumpulan dana untuk APD dan gas ya. Baik. Prof. Asep, Kang Asep Ruslan izin. Siap, mangga Kang Andi. Saat kasadayana. Ya, tenang mangga. Haji, saya mendahului dulu ya. Silakan. Prof. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silakan share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke media sosial biar channel saya tambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.